Mula dengan lantang melontar tantangan, kini Leon Dozan tak berkutik usai menjadi tersangka atas dugaan kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, juga tersangka atas penghinaan terhadap institusi Polri. Berbalut baju orange, seperti apa permintaan maaf Leon Dozan yang mengaku hilaf, hingga derai air mata Betharia Sonata sang ibunda menatapi nasib sang putra yang mendekam di balik tahanan. Benarkah Willy Dozan sang ayah ingin anaknya ditahan agar ada efek jera? Seperti apa pula sisi lain Leon Dozan yang tak hanya mengikuti jejak sang ayah jago dalam bela diri, tapi juga penggila figur musisi top dunia dari Queen hingga idol Korea, Big Bang dan Blackpink. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, kisah Mas Riah, emak-emak yang viral karena menyiram kotoran ke rumah tetangga, kembali berulah dan terancam masuk dalam daftar pencarian orang. Seperti apa kisah Mas Riah yang mangkir dari persidangan? Seperti apa derita Wiwi, tetangga Mas Riah, 7 tahun berhadapan dengan tingkah nyeleneh sang tetangga, hingga akhirnya rumah mereka direnovasi. Sementara itu, sederet peristiwa memilukan sejumlah orang memilih mengakhiri hidup, dari kisah suram mahasiswa di Padang, hingga pilihan sejoli di Makassar menyudahi perjalanan di dunia, menyibak keprihatinan. Lalu seperti apa pula penelusuran tim Insert Investigasi menyibak kisah pilu Dr. Kori yang semula dikabarkan pergi dari rumah, tapi justru minggat karena tak tahan jadi korban KDRT dan ingin menyelamatkan diri usai diancam dengan pisau oleh suami sendiri? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridoa dan keluarga, saya minta maaf. Saya cukup lah ya, saya rasa. Anak setia, anak manis. Anak Leon itu. Sebenarnya Leon itu anak baik. Kalau udah cinta memang bener-bener itu aja gitu loh. Jadi saya kaget lihat kejadian kayak gini, apalagi sampai ke tempat seperti ini. Berbalut baju orange, Leon Dozan yang semula begitu garang melontarkan tantangan seakan tak gentar meski dilaporkan, kini bergetar suara mengaku hilaf dan menguntai permintaan maaf atas kasus penganiayaan dan penghinaan institusi Polri yang membuatnya menyandang status tersangka. Menghadapi kondisi sang putra yang harus mendekam di tahanan, pecah pula tangis Betharia Sonata sebagai orang tua. Tapi air mata tak mengubah cerita. Leon Dozan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Laporan kekasih Leon, Rinoa, atas dugaan penganiayaan pada 8 November 2023 lalu membawa Leon Dozan diciduk polisi di kediamannya pada 16 November 2023 lalu. Sebagai orang tua, Betharia Sonata dan Willy Dozan tak hanya mengungkap kesedihan mereka, tapi juga rasa kecewa. Meski mengupayakan penangguhan penahanan, Willy Dozan justru ingin Leon ditahan untuk efek jera. Dan terhitung mulai hari ini, kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Saya nggak mentang-mentang punya kenalan, apa, bebasin, nggak, tahan. Kenapa? Ya dia salah. Untuk memberikan pelajaran. Ya supaya jerah lah. Saya minta tahan dulu. Tapi nanti ya gimana hasilnya, mudah-mudahan. Kita kan orang tua namanya juga melihat anak ini belum pernah terjerat hukum. Kita sedang membuat apa nih tadi surat apa? Penangguhan. Artinya ya insya Allah kalau diterima ya, namanya juga kita berusaha, artinya ya biar tahan dulu aja. Tersangka kok dia. Cerita cinta Leon Dozan dan Rinoa yang bergulir selama setahun belakangan berakhir dengan kisah tak mengenakan. Bukannya berbunga-bunga karena bahagia, Rinoa harus menghadapi kondisi remuk redam di dalam perasaan hingga luka lebam di permukaan. Tangan hingga kakinya lebam-lebam diduga karena kekerasan oleh Leon Dozan. Mirisnya lagi, bukan hanya terbakar emosi pada sang kekasih hati, Leon justru melontarkan tantangan yang dinilai menghina institusi Polri. Suara garang Leon Dozan kini berubah nada penyesalan. Kamu mau dilaporin polisi biar aku di penjara, nggak apa-apa, nggak takut sama polisi. Terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai
institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, secara pribadi dia sudah minta maaf. Katanya dia sayang sama Rinoa gitu. Tapi saya bilang ke Leon, sayangnya gimana sih sampai badannya bisa lebam-lebam begitu, gimana cara sayang kamu sampai badannya sampai begitu. Dugaan kekerasan yang dialami Rinoa pada 7 November 2023 lalu rupanya bukan kali pertama terjadi. Jika memang hanya emosi sesaat dan hilaf bersikap, bagaimana bisa peristiwa itu berulang hingga 2 kali? Inilah yang diungkap Ibunda Rinoa, di mana sang putri setidaknya sudah 2 kali mencurahkan isi hati tentang peristiwa miris ini. Pengakuan tersebut kemudian dikuatkan oleh polisi bahwa selama berpacaran, Leon sudah 2 kali diduga melakukan kekerasan di tanggal 30 September 2023 dan 7 November 2023 lalu. Yang setahu saya itu 2 kali. Jadi Rinoa tuh melapor ke saya udah 2 kali. Jadi pada saat yang pertama, terus yang kedua, padahal yang pertama udah berjanji nggak akan ngulangin lagi. Terus yang kedua yang kemarin tanggal 8 itu. Jadi kejadiannya jam 4 subuh. Jam 4 subuh, si Leon datang ke tempat kosannya Rinoa. Nah, padahal Rinoa itu kan harus ada akses kalau mau naik ke atas. Ke kamarnya harus pakai akses, tapi tiba-tiba si Leon udah ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya udah dikedor-kedor begitu. Bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Padahal kalau nggak kejadian itu kita ketemu warga loh. Tapi namanya walau-walam ya. Namanya kalau pacaran itu kan jodoh. Kita sebenarnya mau ketemu keluarga, artinya mengarahkan anak pacaran mau kemana gitu. Tapi udah terjadi emosi, ribut. Tapi lama ya? Setahun lah. Ada kan disebut? Jika tak ada perkara ini, Willy Dozan mengaku sudah merancang pertemuan keluarga untuk menindaklanjuti keseriusan hubungan anak-anak mereka. Tapi apa dikata? Belum lagi pertemuan itu terrealisasi, Leon Dozan kadung masuk bui usai ditetapkan jadi tersangka. Padahal pada Leon Dozan, orang tua menyandarkan segala harapan mereka. Sejak dini, Leon sudah diasah tajinya untuk mengikuti jejak Willy Dozan sebagai aktor laga. Di rumah, Willy Dozan sering turun langsung latihan bela diri bersama sang buah hati. Tapi mungkinkah karena merasa jago bela diri, membuat Leon Dozan seakan mudah tersulut emosi? Dari kecil udah ada bakat, tapi begini berjalannya waktu memang dulu keinginan saya, saya pemain laga ya. Di dunia entertain ini adalah pemain action. Orang identik Willy Dozan tuh, wah pemain laga tuh. Pengen menurun ke anak. Tapi dengan berkembangnya zaman, teknologi apa segala, saya minta dia harus fleksibel. Kamu main apa aja lah. Lu mau main drama, horor, komedi, silakan. Karena lihat sekarang nih, tahun 2022, 2023 ya, film action nggak ada. Sebagai pasangan, Leon Dozan dianggap ringan tangan. Tapi bagaimana pula ketika ia menjalani hari sebagai anak di rumah? Di bingkai inilah, tim Insert Investigasi pernah mengabadikan sisi lain Leon Dozan. Di rumah, Leon punya sederet koleksi figur musisi dunia. Dari musik Queen hingga idol dari negeri ginseng Korea, Big Bang dan Blackpink. personil Big Bang ada 4 orang, T.O.P, Daesung, G-Dragon, Taeyang. Nah, Taeyang mau ke Indonesia nih nanti September, kan mau nonton juga. Terus ada Michael Jackson, Elvis Presley, dan ada koleksi-koleksi dari Blackpink, Big Bang. Ya sedih lah ibu kan, baru pertama kali. Kasihan, dia kan anak kesayangan lah. Ya, anak kesayangan, jadi ya udahlah, udah. Saya cukup lah ya, saya rasa Anak saya setia, anak manis. anak Leon anak, itu. sebenarnya Leon tuh anak baik. Kalau udah cinta memang bener-bener itu aja gitu loh. Jadi saya kaget lihat kejadian kayak gini, apalagi sampai ke tempat seperti ini. Dan kilapnya dia itu yang bikin saya kaget.
Ya kami merasa kecewa dan sedih. Kok bisa begini? Yang kami tahu si Leon itu anak yang baik. Tapi dengan keadaan seperti ini, ya kecewa, kaget, kesal, marah, sudah bercampur aduk. Mana rasanya anak sendiri di sana terus badannya udah lebam-lebam seperti itu. Kita sebagai orang tua kecewa. Tapi saya mendinginkan dia, menasihati dia supaya dia ikhlas menerima cobaan hidup yang seperti ini. Jadi saya tekankan dia untuk ikhlas terima, terus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya nih. Ya, saya bilang ingat, berani berbuat harus berani tanggung jawab. Saat Leon Dozan harus menghadapi jalan berliku di ranah hukum, dari Sidoarjo sana, kasus viral emak-emak siram rumah tetangga dengan kotoran tak kunjung usai. Belum lama bebas setelah ditahan selama 1 bulan, Mas Riah berulah lagi. Lalu, benarkah ketika kembali menjadi tersangka dan harus menjalani persidangan, Mas Riah memilih kabur hingga terancam DPO? Seperti apa kisah pilu korban, Wiwi, yang sudah 7 tahun menghadapi aksi tak terpuji dari tetangganya sendiri? Simak penelusuran tim Insert Investigasi menyibak seteru Wiwi versus Mas Riah sesaat lagi.